Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak ustazah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Baiklah anak-anak ustazah, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita subtema 3 pembelajaran 1 ya. Baiklah anak-anak ustazah, pembelajaran kita yang pertama ya, kita akan belajar tentang wawancara. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal ya. Jadi ya, wawancara itu tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan informasi ya sayang ya. Seperti contoh pada halaman 65 ada bacaan. Ya, nah di situ ada bacaan di mana Nina penasaran tentang cara Pak Usman merawat tanamannya. Nah, untuk mendapatkan informasi itu, Nina melakukan wawancara kepada Pak Usman. Oke, sayang. Anak-anak ustazah, sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita harus mempersiapkan alat tulis, perekamnya, untuk memudahkan anak ustazah. Yang kedua, anak ustazah harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ketika melakukan sebuah wawancara. Anak-anak ustazah, nah adapun pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan ketika wawancara menggunakan unsur 5W1H. Apa saja itu ya? Terdiri dari kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana ya sayang ya. Nah, untuk unsur kata tanya 5W1H, ustazah yakin anak-anak ustazah pasti sudah paham karena kata tanya 5W1H ini sering anak ustazah gunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika berbicara ya. Unsur 5W1H ini juga pernah anak ustazah gunakan ketika belajar ya sayang ya. Misalnya menjawab teks pertanyaan pada sebuah dongeng ya. Biasanya pertanyaan itu menggunakan kata tanya 5W1H. Baiklah anak-anak ustazah, ketika anak ustazah melakukan wawancaranya, yang pertama ya, ketika anak ustazah telah bertemu dengan narasumber, anak ustazah ucapkan salam. Yang kedua, tanyakan kepada narasumbernya apakah beliau bersedia untuk diwawancarai. Yang ketiga, apabila beliau telah bersedia, maka lakukanlah wawancara itu ya. Tanyakan pertanyaannya sesuai dengan yang daftar pertanyaan yang telah anak ustazah sediakan. Yang keempat ya, apabila narasumbernya menjawab pertanyaan anak ustazah harus memberikan respon yang baik. Yang kelima, apabila telah selesai, ucapkan terima kasih dan ucapkan salam. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silakan perhatikan contoh wawancara yang dilakukan oleh Nina dan Pak Usman pada halaman 66 dan 67. Oke, baiklah anak-anak ustazah, demikian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga ilmu yang ustazah sampaikan bermanfaat untuk anak-anak ustazah. Nah, ingat rajin belajarnya ya, rajin ibadahnya, patuhi perintah orang tua, rajin menolong kepada sesama, dan selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.